Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Kedung Channel. Pada saat ini, di memasuki tahun politik ini, saya akan mengundang calon dari PSI. Tentunya dapil 3 dan nomor urut 3, Bro Hendro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bro Nurkolis ya. Ini gini bro, nah, di kalangan anak muda sekarang ini kan banyak yang pesimis tentang masalah politik. Nah, itu karena tak lepas dari mungkin perjalanan masa lalu, bahwa biasanya itu seorang caleg kalau mau kate butut tok ae mau turun, tapi nanti kalau sudah jadi lupa biasanya. Itu kebiasaan. Nah, kemudian kadang-kadang itu tadi mengutamakan bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Tapi itu berikutnya yang dimaksud yang mau masyarakat ini kan kesinambungannya. Betul. Apakah Anda bagian dari mereka atau ada perbedaan? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Kolis. Atau mungkin lebih enak kalau di PSI kita biasanya manggil Bro dan Sis ya. Oke. Bro Nurkolis, apa sih yang membedakan PSI dengan partai-partai yang lainnya? Di PSI kita dituntut betul-betul kerja untuk rakyat, hadir untuk rakyat, tidak mengandalkan money politik atau janji-janji manis. Janji yang kita realisasikan adalah bagaimana anak muda ini ke depan bisa ikut mengawal uang rakyat, bagaimana ikut berpolitik dengan riang gembira. Nah, kita bukan ikut di dalam bagian politik yang sebelum-sebelumnya, yang sudah-sudah seperti money politik atau apa. Ini kita jauhkan. Kita ingin mengajak masyarakat, ayo berpolitik yang bagus dan benar, menghilangkan money politik agar kita benar-benar siap bekerja. Dan di PSI kita dituntut jika kita duduk di anggota dewan, kita harus benar-benar bekerja. Siapa yang akan mengawasi kita? Kita nanti akan diawasi langsung oleh DPP. Setiap harinya kita absen, kegiatan apa kita melaporkan, dan yang mengawasi langsung nanti Pak Jokowi. Jika memang kita tidak bekerja, males-malesan, kantornya kosong, ya kan, tidak turun ke rakyat, bisa saja kita langsung dipecat. Nah, ini yang membedakan. Berat sanksinya ya. Berat sanksinya. Jadi kita memang dituntut benar-benar bekerja. Terima kasih jawabannya. Ini saya ada seorang anak muda, mewakili anak muda untuk barangkali mempertanyakan lebih tajam atau harapannya apa untuk PSI ini. Mas Yusril. Ayo, mari. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, gimana? Bro. Bro Yusril. Oke. Bro Hendro, Ya, siap. saya kan sebagai anak muda kan ada pesimisnya tentu tentang anggota-anggota ini. Harapannya itu apa ya? Apa yang bisa ditunjukkan gitu untuk anak muda itu? Apa yang bisa ditunjukkan? Atau mungkin lebih tepatnya, kenapa sih anak muda harus ikut berpolitik? Sudah cukup yang tua-tua ini berpolitik dan penuh dengan, mungkin kalau bisa ya secara kasar, kelicikan-kelicikan yang ada, terlalu banyak korupsi, terlalu banyak koruptor. Anak muda ayo ikut, ajaklah teman-teman, saudara, rekan-rekan,
untuk bisa mengawasi bagaimana di dalam sebuah pemerintahan itu agar bersih. Kita libatkan karena yang akan memimpin bangsa ini ke depan adalah anak muda. Sudah waktunya. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Jangan takut dengan politik yang kalau orang bilang, oh politik itu kotor. Nah, PSI di sini mengajarkan kita politik yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Jadi kita harus hadir. Dan juga PSI itu terkenal sebagai partainya anak muda, Pak. Partainya anak muda, betul. Partainya anak muda. Terus PSI itu punya janji apa gitu untuk anak muda seperti kami? Kalau untuk tagline kita, PSI masih mengutamakan BPJS gratis. BPJS gratis. BPJS gratis. Nah, dalam BPJS gratis ini nanti kita akan memperjuangkan di Senayan agar dapat akses kesehatan itu merata Di bidang kesehatan, Pak. di bidang kesehatan. Kalau di bidang ketenaga kerjaan mungkin Ketenaga kerjaan, kalau untuk ketenaga kerjaan ranahnya ini masih jauh sebenarnya. Tapi dengan pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang, kita sebagai PSI ikut meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi menuju Indonesia Emas. Jika kita sudah mencapai di titik Indonesia Emas, tidak menutup kemungkinan banyak sekali lapangan pekerjaan, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk semisal hilirisasi di bidang pertanian, di bidang perikanan, semua itu akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang besar. balik lagi ke pesimisnya ya, Pak ya. Ya. Apakah nanti setelah terpilih itu semua terpilih, apakah janji itu hanya sebatas angan-angan, apa ada realisasinya gitu di masyarakat? Akhirnya kan setelah banyak ada calon gitu, kita milih calon yang ini gitu, nanti kita sudah pilih janjinya manis di awal, ternyata setelah terpilih nggak ada apa-apa gitu. Contoh gampang, kalau masalah janji atau program apa setelah saya duduk di dewan itu belum terpikirkan oleh jelas. Cuman yang pasti adalah jika saya terpilih dari jadi anggota dewan, berarti sampean-sampean ini kenal dengan calegnya secara langsung, jadi mudah untuk menghubungi. Contoh mudahnya adalah, oh jalan di desa saya rusak, sampean mau kemana? Sampean kenal dengan calegnya, mungkin oh hubungi. Saya potong bro ya, saya potong. Siap. Untuk 13 Joko Tronopuri ini kebanyakan daerah wisata. Betul. Maksudnya wisata seperti tempat ini. Betul. Nah, kendalanya itu kan masalah biaya. Apakah nanti jika Anda terpilih, apakah ada kepedulian tentang tempat ini sehingga menjadi lapangan kerja bagi anak muda? Objek wisata di Dapil 3 Kabupaten Mojokerto ini sangat banyak. Peninggalan sejarah bumi Majapahit sebenarnya itu layak untuk dihidupkan kembali. Nah, jika memang bisa dan saya berada ditempatkan di bidang yang memang bisa untuk mengangkat pariwisata di Dapil 3, saya akan mencoba memperjuangkan untuk pariwisata ini agar bisa kembali menjadi apa ya,
bisa mengangkat perekonomian otomatis. Perekonomian di Double 3 ini akan terangkat, dan juga mulai dari pedagang-pedagang kaki lima, pengusaha, UMKM, semua akan terangkat oleh wisata. Atau mungkin nanti ada ide-ide untuk seperti jualan online atau apa, sebisa mungkin nanti akan diperhatikan. Makasih Bu atas kehadirannya. Siap, siap, Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih banyak. Demikian wawancara kami dengan calon Bro Hendro. Dan atas kadernya saya sampaikan terima kasih. Itu juga dengan Bro Bisril. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SI Partaku.